Gila itu udah bisa dipanggil. Banyak orang yang nggak bisa nyanyi mah. Iya kan bisa yang lain. Oh iya. Itu misalkan cuma 8-9 juta. Itu 4 jutanya itu istilahnya udah hilang untuk band. 50% udah. Udah hilang untuk band. Kemudian untuk kru, untuk manajemen, untuk bla bla bla. Aku tuh kalau Nyisa berapa Mas? pulang 1.200.800.000. Itu tahun itu? Yes. Pernafasan kita itu sebenarnya kalau nyanyi bukan di paru-paru. Jadi nggak boleh nafas di sini. Dada iya. Slang dan kela. Kita tidak mau jadi slang, kita tidak mau sewangi kela. Tapi kita juga tidak mau sebrutal slang. Nah, kemarin tuh si Ariel, sebut Ariel. Waktu di satu belakang panggung. Fall sleeping. Mana ya dia? Oke, jadi hari ini teman-teman saya udah bersama dengan Mas Ari Lasso. Jadi hari ini aku datang ke sini kembali ingin belajar sesuatu dari Mas Ari. Dan mudah-mudahan apa yang saya pelajari hari ini dan saya tangkap hari ini, ilmu-ilmu apapun yang saya serap dari Mas Ari bisa nyampe ke saya dan juga teman-teman yang nonton di rumah atau dimanapun, di smartphone ataupun dimanapun kalian nonton, bisa bermanfaat. Jadi temanya hari ini aku tuh pengen belajar. Apa tuh? Dari seseorang yang bisa dikatakan seorang legenda dalam bidangnya, itu penyanyi, seorang you are a singer. Yes. Dari zaman Dewa 19, sukses, hebat, dan diakui bahwa Mas Ari adalah penyanyi yang luar biasa. Dan akhirnya Amin. dan akhirnya bukan selesai ya, maksudnya berakhir era dengan Dewa. Di Dewa 19, langsung solo karir dan ternyata juga sukses dan juga ternyata benar-benar menjadi penyanyi yang konsisten, masih berkarir sampai sekarang dan digemari lintas generasi. Amin. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih cara di penyanyi hebat tuh, caranya tuh gimana sih Mas? Itu juga aku terus terang sama teman-teman ya. Itu kadang-kadang bingung memformulasikannya Luna. How to be ya, kalau how to be-nya ya. Kan banyak ya penyanyi yang luar biasa juga. How to be gitu. Tapi memang terutama mungkin kalau untuk aku pribadi, aku harus akuin salah satu pendukung utama selain mungkin karunia Tuhan berupa suara ya. Itu satu tentunya. Itu adalah karya-karya yang nge-match, karya-karya yang pas sekali dengan aku. Gitu ya? Iya. Jadi bersama Dewa itu karyanya memang karyanya Dani, karyanya Andra, Dewa 19 waktu zaman aku tuh emang gila sih. Emang sampai gila. Sekarang juga gila. Iya. Maksudnya bagus sekali karya musiknya gitu. Belum ada band ataupun band ya yang menyerupai Dewa 19 sekarang. Iya, benar. Kita dulu berpatokannya terus terang sama slang dan kela. Kita tidak mau jadi slang, kita tidak mau sewangi kela. Tapi kita juga tidak mau sebrutal slang. Kita ambil tengah. Itu ternyata jadi formula yang nggak sengaja. Terus kemudian kenapa tiba-tiba Ari Lasso nyanyi terus solo sukses lagi-lagi bukan karena akunya aja, tapi dukungan tim. Misalkan kehati-hatian dalam memilih lagu, itu kehatian dalam memilih lagu. Terus kemudian teman-teman, sahabat-sahabat para pencipta lagu itu juga kayak dengan sangat rela mengirimkan lagu-lagu mereka, menawarkan lagu-lagu mereka untuk aku nyanyikan. Sehebat apapun suaraku, tanpa lagu yang bagus itu nggak akan jadi apa-apa. Ya betul, tapi kan ada ini juga Mas gitu, maksudnya performa panggung. Nah, baru mau masuk ke situ. Jadi gini, mungkin salah satu yang buat aku, puji Tuhan ya alhamdulillah bisa bertahan lama itu memang mungkin bisa dibilang orang yang paling rese dan paling ribet serta paling konsisten dalam menampilkan penampilan panggungnya itu aku. Bayangin aku cerita aja nih, ini nggak pernah sih aku ungkap ya, ini untuk internal sih, ini terus terang aja. Zaman solo album tahun 99-2000, Ari Lasso masih merangkak-rangkak, itu aku udah maunya kalau nyanyi bikin band sendiri. Yang mana aku ambil band termahal di Jakarta waktu itu Transporting yang main di Hard Rock.
Oke. Jadi Nggak tahu. misalkan budget manggungnya Ari Lasso itu 8 juta gitu. Waktu itu Iya, 8 juta nih. 8 Gue ingat juta. 6 sampai 8 juta waktu gue solo pertama. 99 sampai 2000. Sampai 2000 sebelum albumku keluar gitu. Abis albumku meledak pertama, sebelum albumku meledak ya sampai 2000 2001 tuh. Itu misalkan cuma 8 9 juta. Itu 4 jutanya itu istilahnya udah hilang untuk band. 50%. Udah. Udah hilang untuk band. Hah. Kemudian untuk kru, untuk manajemen, untuk bla bla bla. Aku tuh kalau Nyisa berapa, Mas? pulang 1.200.800.000. Itu tahun itu. Yes. Beli berdarah-darah. Karena memang ingin mengandalkan kualitas. Iya. Karena aku anak band yang tidak bisa, mohon maaf teman-teman yang lain mungkin, yang tidak bisa diiringin dengan, sorry sekali lagi ya, organ tunggal ataupun -1. Jadi makanya Ari Lasso kalau diundang kemana-mana pasti selalu bawa band. Selalu pakai band. Itu Konsisten. juga ditertawakan awal-awalnya. Oh. Penyanyi solo kok Bawa bawa band. band sih? Gitu. Makanya aku jarang manggung saat itu, suffering lah aku. Sebulan tuh paling kayak 2-3 kali. Kadang 3 bulan nggak nganggur gitu ya. Bener-bener nganggur. Kemudian meledaklah album pertamaku. Iya. Nah itu mulai dipercaya. Tapi juga sebulan cuma 2-3 kali doang. Dari situ tuh aku nge-build harga dari 12, 13. Teman-teman bilang, Sampai sekarang berapa? "Ri, lu sampai kapan lu bertahan kayak gini?" Oh. Manajemenku bilangnya, Iya, iya. "Kenapa sih kita nggak pakai -1 cafe aja? atau yang lebih murah ya ibaratnya gitu ya. Lu dari 20, lu bisa bawa pulang 16 juta loh. Kan gue potong 20%. Udah, sisanya buat lu. Iya. Latihannya kapan?" Gue bilang itu kalau band cafe. Mana mungkin sebuah penampilan yang bagus jadinya disiapkan dalam semalam gue datang ke cafe itu, latihan sama bandnya, cek sound, terus main. Gitu kan. Buat gue saat itu kayak gitu ya. Akhirnya bertahan ya puji Tuhan dikasih jalan sampai dikasih contoh misalkan Kadiri sekali nyanyi tuh 10 kali lipat lu loh dapatnya. Sekarang Mas Ari 20 kali lipatnya ya? Enggak pernah. Hari Rasul tidak pernah mahal. Oh gitu. Enggak Apa sih, pernah. Mas? Enggak pernah. Gua nggak pernah menaikkan harga aji mumpung, tapi juga tidak pernah menurunkan harga. Jadi stabil. Per tahun naik aku berdasarkan ini aja, inflasi aja. Oke. Inflasi aja, berdasarkan Ya, make inflasi. sense lah. Karena kan Berdasarkan yang inflasi. namanya UMR juga naik. Betul. Terus juga transportasi, bensin juga naik ya. Jadi harus menyesuaikan keadaan pasar juga. Betul. Ya, Karena ya. tidak enak rasanya pernah merasakan dibayar 200 juta dan 5 tahun kemudian hanya dibayar 50 juta, itu pasti di hati nggak enak. Mendingan stabil. di 70, tapi ya di 70 gitu. Jadi Mas Ari sekarang 70? Kalau mau ngundang Ari Lasso tuh gitu sekarang? Oh enggak. Pinter jebaknya nih. Enggak, aku cuma nanya gitu. Ya, tapi Mas gitu, untuk menjadi penyanyi hebat seperti Mas Ari, memang harus selalu diiringi band atau, tapi kan banyak juga penyanyi hebat yang solo bisa -1 atau bisa ada home band dari misalkan ada event itu gitu. Itulah kelemahan gua. Oh justru Mas Ari Tidak. menganggap itu kelemahan? Iya, tidak mudah aku beradaptasi. Oh. Ketika bunyi gitar yang mestinya misalkan di lagu 4, itu bunyinya kayak ngek. Itu tuh udah langsung dari detik pertama gue bakalan enggak, ini sampai akhir gue tersiksa di atas panggung gitu. Tapi pernah ada kejadian gitu? Pernah dong, pasti pernah. Di acara-acara, misalkan acara-acara yang terpaksa harus dihadiri karena aku cuma nyanyi 1-2 lagu dan yang meminta ini orang yang tidak bisa ditolak gitu misalkan. Ya 2 lagu itu rasanya kayak 2 hari di atas panggung. Karena nggak gampang loh bangun chemistry. Nggak gampang. Dan bandku ini sekarang bertahan. Udah berapa tahun? Ari Lasso band yang kloter ketiga ini udah dari tahun ada kloter 1, 2, dan 3 ya? Yang pertama, yang tadi berjuang itu selesai di 2003. Setelah tour, Ricky 5 Minute membangkitkan lagi 5 Minute-nya. Setelah Hampa dan Arti Cinta Meledak. Pamit. Bertahan sisanya. Sisanya tuh bertahan sampai 2008 ketika gue sakit pita suara. Mereka akhirnya tidak tahan menunggu gue 9 tahun. Akhirnya yang tersisa cuma 1 gitaris 9 yang tahun? 9 bulan, sorry. 9 bulan nggak nyanyi. Mereka pada pulang ke Bandung, membentuk band sendiri-sendiri di kafe. Yang tersisa cuma gitarisku Amer, bentuk baru sama Agung, sekarang Agung Dewa 19, itu dari tahun 2009-2010. Jadi udah, kloter ketiga ini udah 9 tahun. Selalu bersama? Selalu bersama, iya. Sama backing vokalnya juga selalu bersama. Selalu bersama, nggak pernah ganti? Road manajernya masih yang itu juga. Masih sama? Iya. Manajer?
Masih sama. Masih sama. Odi Yuyun. Odi Yuyun. Halo, Mas Odi, Mas Yuyun. Ya luar biasa. Masih sama. Tapi Mas gini ya, yang aku pengen tahu gitu, kira-kira menurut Mas Ari nih, dengan Mas Ari bisa menjadi penyanyi yang luar biasa sekarang yang masih bertahan lah gitu bertahan dan dianggap sebagai penyanyi salah satu yang paling top lah di Indonesia. Ada nggak sih hubungannya talent yang dikasih Tuhan pasti kan sama keberuntungan? Yes, I believe in that. Iya. Yes, some people said that is blessed, but luck also ada, kata-kata beruntung dan kata-kata luck itu ada kok di kamus. Jadi Tuhan menciptakan kata-kata itu pasti juga ada maknanya. Yes, I'm a luckiest bastard. Yes. Jadi I'm the luckiest bastard. Jadi bisa dikatakan Mas adalah salah satu orang yang bisa dibilang beruntung, punya talent, plus diiringi dengan dukungan teman-teman. Dukungan misalkan manajemen, lagu yang baik, yes, performa panggung yang baik, dan itu yang menjadikan kesuksesan Mas Ari yang dari dulu sampai sekarang itu masih bisa bertahan. Long lasting. Tentang keberuntungan. Tapi keberuntungan itu juga tidak datang dari langit. Oke. Kita harus bikin sebuah, kalau kata anak sekarang tuh algoritma ya Luna ya. Iya, sorry kita aku coba ambil minum gitu ya. Kita ambil benda-benda nih. Kita misalkan buat sebagai contohnya. This is luck, oke? Ya. This is luck. Ini banyak faktor-faktor yang kita lakukan. Ya. Untuk kita sampai mendapatkan luck. Ya. Gitu. Oke. Oke. Jadi luck ini bukannya tiba-tiba lu dapat menclok nih Arilaso misalkan. Ya. Arilaso berdiri di sini ya. Ya. Tiba-tiba luck ini gini. Ini namanya lotre. Iya, iya. Ya. Oke. Namanya lotre. Luck ini akan datang ketika kamu berhubungan baik dengan orang. Kamu tulus dengan orang. Kamu rajin belajar. Kamu komit latihan. Kamu komit sama kontrak. Kamu apa. Dan kita lakukan ini semuanya menjadi landasan hidup kita. Barulah kemudian ini akan menghampiri. Gaya tarik menarik ya Mas. Gaya tarik Law menarik. of attraction. Law of attraction. Yeah. Alam raya ini kan bekerja berdasarkan apa yang di pikiran kita. Kalau sih percaya begitu. Tuh. Interesting. Soalnya kalau masalah nyanyi terus terang, kalau kamu tadi bilang great singer, lebih banyak kok yang jauh lebih hebat nyanyinya. Apa mungkin Mas Ari bisa bertahan sampai sekarang itu karena latihan kah atau karena apa yang membuat Mas Ari itu bisa effortnya gimana gitu? Iya gitu. Gue nggak menganggap itu effort, gue nikmatin. Kayak gue ngoleksi CD, dengerin lagu tiap hari. Itu gue anggap bukan effort. Tapi gue anggap kenikmatan gue untuk mendukung. Terus misalkan Luna baca, kayak misalnya Luna tentang BTS. Ya. Luna pasti tahu deh bagaimana mereka membangun bisnisnya. Bagaimana mereka membangun brandnya. Ya. Luna pelajarin kan pasti kan? Pelajarin. Terus dicoba diterapkan. Ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang fail juga buat Ya, kita. Ya ya. sama, gue juga gitu. Jadi gitu kalau latihan nyanyi atau nyanyi di panggung juga gitu. Jadi proses belajarnya itu aku masih belajar nyanyi sama Indra. sampai sekarang. Iya. Belajar nyanyi. Masih. Walaupun sudah menjadi penyanyi yang gitu tapi masih Latihan tetap pernafasan, terus humming masih tiap bangun tidur. masa. Itu penting. Iya, aku punya nih. Kalau Coba contoh Mas maksudnya latihan pernafasan sama humming tuh gimana? Coba. Nih, aku kasih tahu nih. Aku punya folder di sini. Nih. Pernah grup, mana sih kalau grup itu album sana. Jadi ini gue buka langsung, nih pernafasan. Jadi anytime dimanapun aku ngerasa perutku kurang enak atau Coba. diafragma aku nggak enak, simple 3 langkah. Oh iya. Coba nggak Mas tunjukin dong. Ini yang pertama nih. Jadi apa? Misalkan setiap Ini yang paling efektif ini nafas anjing. Jangan ininya, bukan ininya. Tapi Diafragma. ini ya di sini ya. Iya. Kecepatan. Jadi pelan aja gini. Makanya gue kalau ngomong suka fales ya karena Bukan, ini untuk whole body sih. coba. Jadi pagi-pagi kalau mau jadi penyanyi hebat kayak Mas Bukan Ari. jadi penyanyi hebat, jadi Iya. penyanyi yang sehat gitu. Nyanyi yang sehat ya. Jadi latihannya tuh gimana?
Pegangnya Coba. lembut. Pegang Ini di lembut. diafragma sini ya. Tapi Terus? kalau ini kan rib cage ya. Kegedean nanti kalau rib cage tuh ada lagi. Latihan rib cage ada lagi. Kamu bisa pasti, Pak. Kamu bisa, orang pilatesnya itu gila rib cage-nya. Gila itu udah bisa dipanggil. Banyak orang yang nggak bisa nyanyi mah. Iya kan bisa yang lain. Oh iya. Rib cage-nya hidup banget nih. Gila dia wah dia gila rib cage-nya hidup banget. Jadi tapi kalau di sini kemarin ya, tuh si Ariel. Siapa? Sebut Ariel. Waktu di satu belakang panggung. Iya beneran ini. Oke. Gini, dia Judika juga gue pegang nih. Gue pegang. Loh, Mas, kok bisa magar-magar dari gitu? Iya nih rib cage kita masih hidup. Jadi udah nggak pakai dada di sini. Terus cara manggilnya dari sini. Gitu. Masih goyang semua kan ini ya kan? Oh, ini nggak boleh. Nggak boleh, loose. Oh, loose. Ini nggak boleh goyang. Oh. Ayo. Udah bisa karena hidup semua kormo. Kayak gini. Oh, itu latihannya. Manfaatnya buat nyanyi apa? Manfaatnya pernafasan kita itu sebenarnya kalau nyanyi bukan di paru-paru. Jadi nggak boleh nafas di sini. Dada iya. Paru-paru itu mengolah oksigennya. Iya, menyerap oksigen, tapi manajemen pengelolaan nafasnya itu dilakukan oleh Si diafragma harus hidup. Oke. Kemarin nyanyi lama nggak panasan 2 minggu karena masa covid ini. Nyanyi lah langsung IG live. Itu lagu ketiga kram diafragma gue. Jadi kayak, Ndra stop dulu. Kamu ngomong dulu sama gitar. Aku pemanasan sebelah ke ruang sebelah. Ini pakai ini. Terus langkah ketiga. Terus dia langsung loose. Kayak loose. Walaupun sebenarnya let's say tiap hari nyanyi tetap harus. Aku kalau nggak ngelakuin ini Luna, sebelum nyanyi itu panik aku harus cari kamar mandi dulu. Nyanyi dulu. Nah, terus langkah kedua nih ini. Kayak pemanasan gitu ya. Nih. Itu untuk ngotot power. Oh. Jadi kita tidak perlu ngeden untuk ngomong tapi suara kita bulat. Oh. Jadi kalau dilantangin kayak apa tuh? halo Luna. Oh. Tanpa ngotot. Halo Mas Ari. Keren kan? Hai. Itu kan bisa kan? Kayak tuh kencang kayak yang orang yang sedangkan makan ya kak, itu latihan tuh dan mereka dilatih, makanya bisa suaranya menggemakan di mall-mall tuh kan. Ya itu memang hidup gue lah, lu tau lah betapa konyolnya anak band ya kan kamu pernah pacaran sama anak band, kamu tau lah betapa konyolnya. Penting banget dibahas. Nggak dibahas, hanya ya anak bandnya begitu guys. Gitu ya? Konyol memang hidupnya. Tapi ini yang menarik sih gitu, menjadi penyanyi hebat. Legend bukan gue yang ngomong ya, gue nggak pernah mendeklar gue. Betul, bukan gue yang ngomong. Jadi bilang tapi gue alay sekarang. Nah itu gitu, maksudnya jadi udah di posisi itu tuh shifting menjadi YouTuber dengan gaya begitu. dan begitu. Aku tuh tidak main prank dan jahil kepada orang yang tidak aku kenal. Mohon maaf, sorry. Ke tukang ojol, ke masyarakat yang kurang mampu, ke orang yang kita tidak kenal terus pura-pura dibikin marah. Yang aku kerjain itu selalu temenku. Sendiri.